Pemerintah telah mencabut aturan wajib memakai masker, termasuk saat naik transportasi publik. Warga yang sehat kini tidak lagi harus memakai masker, meski di sejumlah sektor penerapannya masih menunggu belait. Peralihan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19 sudah di depan mata. PT Kereta Api Indonesia telah resmi mencabut aturan penggunaan masker di kereta mulai Senin 12 Juni. Para pengguna kereta api jarak jauh dan kereta komuter boleh melepas masker dalam perjalanan dengan catatan harus dalam kondisi sehat serta tidak berisiko menularkan COVID-19. Tapi ternyata penghapusan kewajiban bermasker ini tak serta-merta membuat masyarakat percaya diri. Di stasiun Bekasi, masker masih digunakan hampir semua penumpang dan petugas stasiun demi menjaga kesehatan masing-masing. Iya, karena saya peduli sama diri saya sendiri, nggak cuma COVID aja sebetulnya kan kita terbiasa pakai masker sebelumnya juga di luar di jalan raya misalnya itu kan polusi selalu ada. Karena udah terbiasa, saya lebih prefer pakai masker sebetulnya karena kita nggak tahu kan apalagi kereta yang jangankan ada space sedikit kadang depan rumah kita aja mau ke orang lain gitu. Jadi kalau untuk lepas masker sementara kondisi keretanya masih seperti itu kurang setuju sih mas. Sih memang harus pakai masker ya. Mungkin karena banyak orang bisa juga jadi bau gitu atau juga ya lebih aman aja rasanya kalau pakai masker. Tak hanya untuk perjalanan dalam negeri, penghapusan aturan wajib masker ini juga berlaku untuk perjalanan luar negeri. Aturan baru ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 1 tahun 2023 yang terbit 9 Juni lalu. Kebijakan ini diambil karena perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Dalam aturan ini, pemerintah menganjurkan warga tetap menerima vaksinasi COVID-19 hingga booster kedua. Warga juga diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Warga juga dianjurkan tetap menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Bagi orang yang tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, pemerintah menganjurkan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Terakhir, pemerintah menganjurkan tetap menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk memantau kesehatan. 5 Mei 2023 lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO telah mencabut status kegawat daruratan pandemi COVID-19. WHO juga menegaskan perlunya masa transisi penanganan COVID-19 jangka panjang. Selasa kemarin, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana, menggodok langkah-langkah pencabutan status pandemi dan transisi menjadi endemi COVID-19 sesuai pedoman dari WHO. Tadi baru update dulu ke Pak Presiden mengenai kondisi pandeminya seperti apa sekarang, negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa, kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil beliau. Nanti beliau janji akan mengumumkan sendiri dalam waktu yang tepat. Peralihan status dari pandemi ke endemi COVID-19 pun sudah di depan mata, menunggu sejumlah aturan turunan dirampungkan dalam 2 pekan ke depan. Maka semua KL akan mempersiapkan diri untuk merespon atau memberikan konsekuensi itu, dan tentu untuk Kementerian Perhubungan ada suatu konsekuensi adalah tatanan perjalanan ya, pasti lebih baik ya, artinya masker tidak harus di mana-mana gitu ya tertentu, tapi itu kita diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Presiden pun akan mengumumkan langsung kepada masyarakat terkait peralihan status pandemi ini. Meski demikian, apapun aturan baru yang mengiringi transisi pandemi ini haruslah dilaksanakan secara bijaksana karena risiko kesehatan jangka panjang akibat COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Tim Liputan, Kompas TV.